Keesokan harinya, saat berada di tepian gedung, Bota mendapati perahu milik keluarganya yang terdampar dalam kondisi perbekalan yang masih utuh. Karena merasa cukup kesulitan untuk mengangkatnya sendirian, Bota meminta Lita yang masih terlihat murung untuk membantunya. Namun Lita tetap tidak beranjak dari posisinya dan malah menanyakan kepada Bota di mana ayah mereka saat ini berada. Di momen ini, Bota yang masih bingung bagaimana caranya memberitahu Lita kalau ayah mereka sudah tiada, hanya bisa memeluk adiknya yang sudah menangis. Setelah Lita berhenti menangis, keduanya mulai mengunboxing perbekalan di dalam perahu, di mana salah satu benda yang pertama kali mereka temukan adalah sekumpulan jam waker. Dulu jam waker itu digunakan sebagai alarm kalau hari sudah mau gelap sehingga mereka bisa masuk ke dalam kapal sebelum para Leviathan mulai berkeliaran. Namun karena mereka baru saja diserang Leviathan di siang bolong, mereka pikir jam waker tersebut sudah kurang berguna lagi. Lalu karena tiba-tiba perut mereka keroncongan, keduanya mencoba mencari alat untuk mencari ikan. Tapi yang mereka temukan hanyalah garpu. Setelah tombak garpunya siap, Bota malah bingung. Bukan hanya karena takut kalau masih ada monster yang bersembunyi di dalam laut, tapi juga karena Lita takut ditinggal sendirian. Untungnya ada seekor kepiting yang secara sukarela datang sendiri untuk mereka bakar. Setelah perut mereka kenyang, Bota mulai khawatir dengan persediaan air tawar yang mereka miliki. Ditambah lagi air hujan yang mereka tampung sebelumnya sudah mulai habis. Tapi untungnya, Bota masih ingat cara penyulingan air laut sederhana yang pernah diajarkan oleh ayahnya dengan menggunakan botol dan panas matahari. Dan jeng-jeng, persediaan air tawar mereka sekarang sudah aman. Oleh karena tidak yakin berapa lama mereka akan tinggal di pulau beton tersebut, Bota dan Lita memutuskan untuk mengeksplor keseluruhan bangunan dan mengingat-ingat posisi setiap lantai dan ruangannya. Hingga sampailah mereka di ruangan tempat di mana sebelum sang ayah menemukan satu unit bom, yang kemudian mengingatkan Bota dengan bagaimana pengorbanan ayah mereka sebelumnya. Karena tidak ingin bernasib seperti orang-orang yang tewas di ruangan itu, serta demi bisa melindungi Lita sesuai wasiat terakhir ayahnya, Bota memutuskan untuk kembali menyelam. Dan jika ada monster laut yang muncul, dia akan melawannya menggunakan pedang warisan ayahnya. Lalu karena penasaran, Bota memutar tombol aneh yang ada di pedang ayahnya. Ternyata tombol itu membuat pedang tersebut bergetar hebat dan sulit untuk dikendalikan. Saking sulitnya, Bota sampai kejedot tiang gara-gara tidak kuat menahan daya tarik pedang tersebut. Kemudian, saat dirinya sedang kesakitan, Lita datang menghampirinya karena menemukan sesuatu yang aneh saat mengejar kepiting untuk makan malam mereka. Sesuatu tersebut adalah sebuah pintu masuk menuju ke sebuah ruangan di bawah mereka. Meskipun takut, Bota tetap memberanikan diri untuk mengeksplor ruangan tersebut sendirian. Akhirnya dia menemukan sebuah ruangan yang lantainya sudah terendam air dan banyak sekali ikan di sana. Bota yang merasa mendapatkan rezeki nomplok, buru-buru nyemplung untuk menangkap beberapa ikan menggunakan tombak garpunya untuk makan malamnya bersama Lita nanti. Namun alangkah terkejutnya dia begitu posisi menyelamnya sudah lumayan dalam, dia melihat seonggok telur monster yang sudah siap untuk menetas. Di saat Bota masih tersengang karena baru ngeh kalau itu adalah sarang Leviathan, satu demi satu telur yang ada di sana mulai menetas. Di mana salah satunya berhasil menangkap kaki Bota yang hendak kabur ke permukaan. Lalu ketika si monster akan mencaplok kakinya itu, Bota langsung menculak mata monster menggunakan tombak garpu yang dia bawa. Saat bayi monster yang dia culak nyungsep ke bawah, Bota akhirnya bisa naik hingga ke permukaan dengan selamat. Tapi si bayi monster tersebut mengikutinya sampai ke atas. Untungnya Bota yang masih belum bisa menggunakan pedang ayahnya akhirnya berhasil naik ke ruang di atasnya. Lalu dengan segera dia menutup pintunya. Meskipun begitu, si monster tetap berusaha mendobraknya. Mengalami itu, Bota menusukkan pedang ayahnya itu. Dan setelah tidak ada pergerakan, Bota menumpuk puing-puing beton di atasnya. Setelahnya Bota baru sadar kalau Lita tidak ada di ruangan tersebut. Bota yang khawatir dengan keselamatan adiknya itu langsung berkeliling mencarinya dan menemukannya sedang berdiri di luar memandangi sesuatu di tengah lautan. Sesuatu yang Lita lihat itu ternyata adalah sosok bayangan manusia yang seolah terlihat sedang berjalan di atas permukaan laut. Bota yang punya pengalaman buruk dengan pemandangan semacam itu langsung bergidik ngeri. Dia pikir bayangan itu pastilah jebakan dari monster yang sejenis dengan yang membunuh ayah mereka. Lita yang sudah yakin kalau itu adalah bayangan ayahnya yang sudah kembali tanpa Bota sadari sudah mulai mengayuh perahu menuju ke arah bayangan tersebut. Di waktu yang sama, jam waker serentak berbunyi menandakan kalau hari sudah menjelang malam. Bota yang jantungnya dipenuhi rasa ngeri yang berdobel-dobel tanpa pikir panjang langsung nyebur ke laut menyusul adik semata wayangnya itu. Saat sedang berenang itulah, tanpa sengaja Bota melihat segerombolan bayi Leviathan keluar secara berjamaah dari dalam sarangnya. Bota yang akhirnya berhasil menyusul perahu sang adik, kemudian langsung menariknya ke arah reruntuhan bangunan kecil yang menyembul di tengah laut. Lalu ketika dirinya akan naik ke pulau beton tersebut, seekor bayi Leviathan hampir saja bisa mengunyah kakinya. Namun meski akhirnya keduanya berhasil menyelamatkan diri, tapi posisi mereka saat ini seperti hidangan prasmanan di tengah-tengah bayi Leviathan yang kelaparan. Oleh karena pulau beton yang lebih besar
dasar posisinya lumayan jauh, Bota jadi bingung sekarang harus berbuat apa. Di waktu yang sama, bayi-bayi Leviathan yang ada di bawahnya mulai menyeruduk pulau beton yang dia pijak hingga membuatnya sedikit oleng. Jika sampai jatuh, Bota yakin hidupnya dan Lita sudah pasti akan berakhir dicabik-cabik para bayi Leviathan itu. Lalu karena moralitas yang sangat tinggi sebagai seorang kakak yang bertanggung jawab melindungi adiknya, dengan terpaksa Bota mengangkat pedangnya untuk menghadapi para bayi monster tersebut. Siapa sangka, satu ayunan pedangnya berhasil membelah seekor monster yang lompat ke arah mereka. Tapi di saat yang bersamaan, dua ekor bayi Leviathan yang lain sudah siap memangsa mereka dari arah belakang. Bota yang menyadari ada monster yang melompat di belakangnya secepat kilat berbalik dan mengayunkan pedangnya. Meski ayunan pedangnya berhasil menyelamatkan mereka dari mulut si monster, tetapi karena pergerakannya yang tiba-tiba membuat keseimbangannya goyah ditambah dengan pijakan yang begitu kecil, dia dan Lita akhirnya terlempar dan nyaris jatuh ke laut. Jika saja Bota tidak secara cekatan mendorong kakinya untuk melompat ke arah perahu. Begitu Bota dan Lita berhasil mendarat di atas perahu, para monster yang terlihat berebutan memangsa saudaranya yang sudah mati, memberi waktu bagi keduanya untuk mengayuh perahu secepat mungkin menuju ke pulau beton yang besar. Begitu sampai di pulau beton, Bota langsung menyuruh Lita untuk naik ke atas dan langsung berusaha memutus tangga agar para bayi Leviathan tidak bisa mengejar mereka. Namun pergerakan bayi Leviathan itu ternyata lebih gesit dari yang Bota bayangkan. Sebelum tangga kayunya berhasil dihancurkan, salah satu dari mereka berhasil melukai punggungnya. Bota yang berpikir kalau sekarang sudah aman dan tinggal menunggu waktu saja sampai matahari terbit kembali, dibuat jantungan begitu melihat bayi Leviathan yang sempat dia culek tadi sudah menunggunya di lantai atas. Secepat kilat, monster itu menangkap Bota dengan satu tangannya lalu berniat untuk memangsanya. Jika saja Lita tidak segera menculuk satu matanya yang lain dengan besi beton yang dia temukan. Kini setelah kedua matanya diculuk semua, si bayi monster bertindak serampangan dengan target utamanya memangsa Lita. Namun karena pandangannya sudah mulai kabur, dia terlihat sedikit kesulitan untuk mengetahui posisi Lita berada. Untuk menjauhkan bayi Leviathan dari Lita, Bota memukul dirijen berkali-kali untuk menarik perhatiannya. Lalu saat si bayi monster akan memangsanya, dirijen yang berisi bensin yang tutupnya sudah dia buka tersebut langsung dia lemparkan ke dalam mulut si monster. Setelah itu, Bota mengayunkan pedangnya untuk dia gesekkan ke paku beton yang menyembul di dekat tempatnya berdiri hingga menimbulkan percikan-percikan api yang langsung menyambar tumpahan bensin yang mengalir dari mulut si monster. Seketika tubuh si bayi monster itu pun langsung dilalap api dan membuatnya bergerak secara serampangan hingga menyambar kotak berisi bom yang ada di dalam ruangan tersebut. Untungnya saat bom meledak, Bota dan Lita sudah berhasil naik ke ruangan di atasnya, sehingga mereka masih bisa selamat meskipun tubuh kedua bocil tersebut terlempar jauh sampai nyebur ke laut. Gara-gara ledakan tersebut, telur-telur Leviathan jadi hancur dan pecah sebelum menetas karena tertimpa puing-puing bangunan dari atas. Namun di saat yang sama, pulau beton tempat mereka berada ukurannya juga jadi semakin menyusut, yang membuat posisi Bota dan Lita yang saat ini jadi terpojok dan tidak ada tempat untuk kabur lagi dari kejaran bayi-bayi Leviathan yang masih hidup. Di saat kondisi keduanya tampak sudah tidak ada harapan untuk hidup, bayi-bayi Leviathan yang memburu mereka tiba-tiba mendapatkan serangan dari tengah lautan. Sesosok bayangan yang Lita lihat berjalan di atas permukaan laut sebelumnya ternyata benar-benar seorang manusia, dan tidak hanya sekedar manusia biasa. Dia adalah seorang gadis yang penampilannya sangat heroin sekali. Dengan menggunakan semacam senjata api berpeluru paku, si gadis misterius yang penampilannya mantap sekali itu menembaki bayi-bayi Leviathan yang sedang mengerubuti Bota dan Lita. Meski Bota dan Lita nyaris ikut terkena serangannya juga. Tapi berkat tembakan tersebut, para bayi Leviathan jadi serentak mengalihkan sasaran mereka untuk menyerang si gadis yang memiliki tato harpunis di bagian lengannya itu. Hanya beberapa bayi Leviathan saja yang masih berada di atas pulau beton yang kemudian mencoba untuk menyerang Bota dan Lita. Dengan menggunakan pedang warisan ayahnya, Bota mencoba melawan. Tapi karena tenaganya masih kurang begitu kuat, si bayi Leviathan hampir saja mencabik-cabik tubuhnya jika saja si gadis misterius tidak menembakinya. Lalu saat sedang mengisi ulang peluru pakunya, seekor bayi Leviathan tiba-tiba menyerang si gadis misterius dari belakang, yang meski serangannya itu berhasil dia hindari, tapi senapan pakunya berakhir nyebur ke dalam lautan. Si gadis misterius yang lengannya berdarah kemudian mencabut kedua pedang besar di punggungnya untuk menghadapi bayi-bayi Leviathan yang masih berbondong-bondong datang dari dasar lautan. Dengan tanpa ekspresi dan gerakannya yang sangat lincah, si gadis misterius terus meliuk-liuk di atas papan seluncurnya sambil mencincang satu persatu bayi Leviathan yang mengerubutinya. Pergerakan si gadis misterius yang sangat lincah membuat Bota hanya bisa melongo karena saking takjubnya melihat adegan seru yang sedang terjadi di depan matanya. Baru kali ini dia melihat ada seorang manusia yang terlihat dengan begitu mudahnya membantai segerombolan monster Leviathan seorang diri. Bayi-bayi Leviathan yang sedang menunggu giliran pun terlihat hanya bisa bengong sambil berendam di dekat jasad saudaranya yang sudah terpotong-potong. Sementara si gadis tanpa ampun terus mencincang mereka hingga tidak tersisa lagi. Setelah
yang di lautan habis, dia kemudian melompat dari papan seluncurnya untuk menghabisi bayi Leviathan yang masih belum menyerah mengejar Bota dan Lita. Berkat aksi luar biasa dari si gadis, nyawa Bota dan Lita akhirnya selamat. Namun ketika ingat momen di mana si gadis misterius menembakkan senapan paku yang nyaris mengenainya dan Lita, Bota jadi ragu apakah si gadis itu orang baik atau orang jahat. Tapi keraguannya itu langsung sirna begitu si gadis misterius bilang kalau dirinya adalah seorang harpunis. Harpunis merupakan sekumpulan satria yang hobinya memburu para Leviathan. Si gadis misterius yang mengaku bernama Kana itu kemudian mengatakan kalau dia berasal dari Perserikatan Busan.